Baru 5 menit ngajuin, nyantol juga walaupun dengan menggunakan data fresh dan juga pengajuan yang pertama kali. Dan pastinya tanpa dokumen yang banyak, hanya dengan KTP, rekening, dan tambahan sedikit untuk foto kartu keluarga, lumayan bisa nyantol dengan limit seperti ini. Dan pastinya juga untuk di aplikasi ini tanpa sebar data, jadi udah aman banget. Kalian gak usah khawatir meminjam di aplikasi ini, lumayan bisa buat duit jajan dan juga pembeli dan juga duit kebutuhan sehari-hari. Dan untuk di aplikasinya tenornya cukup lama ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Yur Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya cuy. Jadi jika kalian beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu ya. Karena saat ini ada lagi tuh ya untuk varian barunya, dan semoga sih dapat tertangani. Dan buat kalian jangan lupa untuk sering berolahraga serta konsumsi makanan yang bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun dan gak gampang terserang penyakit ya teman-teman. Nah gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumer semuanya? Udah pada jebol? Ataupun mungkin udah pada ngajuin di aplikasi ini dan tinggal menunggu pengajuan pencairannya ya? Nah saran gue sih kalau kalian dicairkan di aplikasi ini jangan kalian galbah ya cuy, biar bisa melakukan perawatan lagi ya di aplikasinya. Karena lumayan sih kalau kalian rawat ini limitnya bisa naik ya. Nah oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang dimana untuk aplikasi ini ya untuk sebagian orang udah pada tahu lah ya, karena memang dari dulu aplikasi ini gacor terus ya cuy. Gua nggak tahu sih untuk beberapa bulan kemarin, dan memang kayaknya pada saat aplikasi pinjol ilegal banyak yang ditutup juga dia tetap melakukan pencairan ya. Dan untuk aplikasi ini pastinya udah aman banget, nggak bakalan sebar data, dan juga biaya bunganya yang sudah rendah ya, karena sudah berizin oleh OJK juga. Dan ya udah pasti aman lah ya, beda halnya dengan di pinjol ilegal yang mempunyai resiko banyak. Dan di aplikasi ini gua hanya mengajukan kurang lebih setengah jaman ataupun 20 menitan, dan langsung masuk notif ACC nya serta masuk juga untuk pencairannya. Jadi kurang lebih untuk notifikasi ACC sama notifikasi pencairan itu berbarengan ya cuy, namun nggak mesti juga ya, kadang ada yang berbeda ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini teman-teman, kalian bisa lihat di sini gua telah dicairkan dengan peminjaman kurang lebih 800.000 ya. Karena di sini yang limit peminjaman juga hanya 800.000, dan di sini untuk nominal pelunasannya yaitu 1 juta rupiah. Nah, kenapa 1 juta rupiah? Karena sudah dikalkulasikan dengan biaya bunga, biaya tambahan lainnya, dan juga biaya administrasi ya. Dan untuk di aplikasi ini udah lumayan banget sih untuk pencairannya, walaupun limitnya masih kecil untuk pertama. Tapi ya nggak masalah, yang penting bisa di ACC dulu. Untuk masalah pencairan dan juga ACC-nya itu belakangan aja ya cuy, yang penting bisa dicairkan aja ya. Dan pastinya untuk di aplikasi ini perawatannya juga rekomen, namun ya jangan asal merawat juga ya cuy. Ntar deh gua kasih tahu beberapa tips untuk perawatan di aplikasi ini ya, karena banyak orang yang asal membayar pikirnya itu bisa di ACC kembali ya. Nah kadang juga ada yang kalau kita sudah merawat 2 kali 3 kali itu bahkan nggak bisa di ACC ya. Nah itu biasanya karena salah untuk perawatannya ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung aja dulu ke aplikasinya. Ini ya teman-teman, nama aplikasinya yaitu Uku. Dan untuk aplikasi Uku ini dia kalau nggak salah kerjasama ataupun mungkin aplikasi seatap dari aplikasi Akulaku atau apa ya cuy, gua lupa. Yang jelas kalau kalian tahu bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Kemarin sih gue sempat lihat ya. Nah ada daftar aplikasi ini yang bekerja sama dengan aplikasi pinjol apa gitu ya, namun gue lupa ya. Nah nanti deh gue akan buatin lagi videonya untuk di aplikasi tersebut. Siapa tahu juga memang benar aplikasi atap ataupun bekerja sama ya, itu bisa jadi kita bisa dicairkan juga di aplikasi satunya ya. Nah dan untuk aplikasi ini pastinya saat ini lagi banyak banget yang borong ya,
karena pencairannya untuk pemula juga bisa, perawatan bisa, dan untuk limitnya bisa meningkat ya, walaupun limit awalnya itu nggak sebesar dengan aplikasi pinjol lainnya, namun nggak masalah. Yang penting untuk pencairannya agak sedikit gampang ya ketimbang pinjol legal lainnya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita ke detail info dari aplikasinya. Ini ya teman-teman, nama aplikasinya yaitu UKU Pinjaman Uang Online yang dideveloperi oleh PT Teknologi Merlin Sejahtera ya. Dan untuk aplikasi ini sudah legal OJK dan bagian dari FPI pastinya. Dan buat kalian yang pengen download, gampang banget, bisa melalui Google Play Store aja, masuk di PS dan langsung ketikkan nama aplikasinya UKU, nanti muncul ya, dan tampilannya seperti ini. Tinggal kalian download kalau mau ingin mengajukan, ataupun mungkin kalian ingin memperbarui dengan versi terbaru ya, langsung aja perbarui, karena di sini untuk updatean terbarunya itu 10 Maret 2022. Mungkin ada yang sudah banyak merawat tetapi kalian belum update, ya itu harus diupdate dulu ya cuy. Nah, dan untuk aplikasi ini jumlah downloadnya 5 juta ya, kurang lebih sama dengan aplikasi Danrup, kemudian Rucep ya, dan beberapa aplikasi lainnya ya. Nah, di sini untuk ratingnya lumayan tinggi, sudah mencapai 4,1 dengan ulasan 252.000 ulasan ya. Dan kalau kita lihat dari brosur aplikasinya, ini lumayan menarik sih. Untuk tampilannya juga menjelaskan ya, walaupun nggak terlalu detail. Di sini peningkatan limit maksimal peminjaman hanya 10 juta rupiah, masih agak rendah ketimbang aplikasi Danrup, kemudian Rucep, Kredivo, Akulaku, dan lain-lainnya ya. Nah, di sini untuk pencairannya kurang lebih maksimal 24 jam, tergantung sih dari doa kita juga ya cuy. Nah, untuk privasinya terjaga, pendaftaran mudah, aman, dan terjamin. Dan di sini dompet kedua Anda praktis dan di mana saja. Gua nggak tahu untuk dompet kedua ini gimana maksudnya. Selanjutnya di sini untuk ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah minjam, kalian bisa baca aja semuanya di sini ya cuy, biar bisa menjadikan bahan acuan kalian ya. Dan di sini ada tentang aplikasinya ataupun detail aplikasi terkait produk dari aplikasi UKU ini. Dan di sini kami bisa lihat untuk nomor registrasi OJK-nya, untuk transparansi biaya jangka waktu peminjaman 28 hingga dengan 90 hari, biaya bunga per harinya itu 0,4%, bunga tahunan maksimalnya APR 14%, dan nilai peminjaman 500.000 hingga dengan 5 juta rupiah. Nah, untuk di sini simulasinya kalian bisa lihat aja semuanya, nggak masalah kalian mau hitung aja dulu, karena ini bukan pancingan seperti di pinjol ilegal. Kalau di pinjol ilegal simulasinya rendah banget, tetapi pada saat pencairan itu nggak ngotak ya, malah kebalikan dari simulasinya tersebut ya. Nah, sini untuk pendaftarannya mudah, pelunasan praktis, pelayanan customer service aktif, dan di aplikasi ini untuk syarat pengajuannya itu hanya 2 doang, yaitu berusia di atas 18 tahun dan juga memiliki KTP. Nah, ini KTP-nya gua kurang paham nih cuy, apakah bisa menggunakan KTP biasa atau enggak ya? Karena ada beberapa aplikasi pinjol legal OJK itu yang hanya meminta KTP dan juga meminta keduanya ya, misalkan KTP biasa dan juga KTP elektronik. Nah, kalau seperti itu kan bagus ya cuy. Nah, di sini namun kalau kalian masih belum mendapatkan jawaban, bisa kalian cek di customer service-nya aja dulu ya. Nah, untuk call center-nya di sini ada kontaknya, WhatsApp, email, dan jam kerja, dan lain-lain. Untuk sosial medianya juga di sini ada Facebook, Instagram ya, dan lain-lainnya ya cuy, kalau kalian pengen mencari info. Untuk aplikasinya dia dirilis sejak 29 November 2017 ya, jadi memang sudah lama banget, namun nggak selama aplikasi Akulaku ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita nggak usah berlama-lama dan langsung aja dulu masuk ke aplikasinya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi UKU Solusi Keuanganku, dan sini sudah legal juga dan bagian dari FPI atau Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia ya. Nah, sini kalian tekan lewati aja. Nah, untuk tampilannya nggak ada yang berbeda dari dulunya ya cuy, ya hanya gini doang. Untuk nominal peminjaman yang diinginkan itu sudah lumayan tinggi ya cuy. Dulu ini paling tinggi 3 juta rupiah ya cuy. Nah, ini sudah naik ke 5 juta walaupun pengguna baru ya. Mungkin kalau untuk pengguna lama ataupun yang sudah pernah minjam sebelumnya, itu naiknya ke 10 juta rupiah ya, karena memang di awal di detailnya itu 10 juta rupiah ya. Nah, untuk aplikasi ini untuk nominal peminjamannya ini kalian sesuaikan aja ya cuy. Kalau misalkan kalian meminjam 5 juta, itu bisa kalian tarik
dulu untuk durasi tenornya paling atas 180 hari ya. Palingan juga kalau misalkan di ACC ya, ini misalkan aja ya cuy, itu mungkin sebulan ataupun mungkin 45 hari ya. Karena kalau peminjam pertama itu nggak bakalan dapat tenor yang lama seperti dengan peminjaman kedua ataupun peminjaman selanjutnya ya. Nah, untuk limit sih masih bisa biasanya ya cuy, tetapi nggak sampai dengan 5 juta. Kalau sepengetahuan gua sih biasanya paling tinggi 2 jutaan ya. Nah, kalau misalkan di Autol ya, ini bisa kalian turunin untuk limit peminjamannya misalkan 4.500.000 ya. Nah, ini dia kelipatan 500.000 ya. Nah, kalian turunin, dan misalkan kalau masih di auto lagi, turunin lagi mungkin ke 4 juta, dan turunin terus ya sampai dengan di pertengahan 2.500.000. Nah, setelah di 2.500.000 ini baru kalian turunin itu untuk tenornya 90 hari ya. Nah, kalau misalkan masih di autol, kalian turunin lagi, turunin sampai mentok di 500.000. Ini peminjaman paling terendah ya cuy. Karena ini kita coba aja dulu. Kalau kalian mengajukan di 500.000 langsung terus di autol, itu nanti palingan kalau untuk pengajuannya ya kalian mentoknya di 500.000 lagi ya cuy. Karena kalau mau mengajukan di limit yang lebih tinggi lagi, itu pasti bakalan di autol. Apalagi di pengajuan pertama kalian yang 500.000 itu sudah di autol ya cuy. Nah, kalau kalian mengajukan di 500.000 secara terus menerus kan nggak ada progres ya cuy, dan nggak ada upgrade ya. Nah, kalau sudah mentok seperti ini terus sebelum di ACC gimana bang? Kemarin ada beberapa orang yang sudah mentok di 500.000, itu mereka upgrade di dokumennya ya cuy. Nah, jadi dokumennya itu bisa kalian tambah, mungkin dari yang sebelumnya nggak ada dokumen tambahan, bisa tambahkan kartu keluarga ataupun foto tempat bekerja dan lain-lain ya, sesuaikan dengan yang diminta oleh aplikasinya. Nah, sini kita tekan ajukan sekarang. Nah, ini untuk identitasnya, data pelengkap, informasi pekerjaan, dan informasi akun bank ya. Namun gua nggak bisa bahas lebih lanjut karena di sini ada data gua dan ini akun pribadi gua sih ya cuy ya. Nanti deh kalau kalian mau coba ngajuin bisa isikan aja perlahan-lahan ya. Dan pastinya nggak ada bedanya dengan pinjol lainnya ya. Nah, sedikit tips dari gue, jika kalian mengajukan di aplikasi ini, pastinya kalau untuk pencairannya, saran gue gunain aja Bank BNI ataupun Bank BCA. Karena kemarin ada beberapa orang yang di grup-grup pinjol Facebook itu mengatakan kalau di aplikasi ini untuk Bank BRI agak sedikit trouble ya. Gue nggak tahu kenapa, biasanya sih Bank BRI yang paling cepat untuk pencairannya ya cuy. Nah, kalau kalian mau coba ya silakan aja, kalau nggak juga nggak masalah ya. Dan pastinya jangan menggunakan data busuk ataupun data fake di aplikasi ini, karena untuk sistemnya sudah cukup ketat ya, dan nggak bakalan dicairkan juga kalau menggunakan data tersebut ya. Minimal kalian mengajukan dengan data pribadi kalian sendiri ya, ataupun bisa pinjam akun orang lain juga, akan tetapi datanya tetap orang tersebut ya. Jadi kalian hanya sekedar untuk mengajukan doang ya. Nah, jadi saya rasa begitu dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjol UKU. Dan buat kalian yang masih bingung bisa ketikkan di kolom komentar. Dan juga buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share-nya. See you next my video. Bang.